Audio Jungle. Yo, balik lagi di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita My Unbeatable Passive Skill Let's Middle Massive Damage. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Hingga kini notifikasi mengatakan bahwa babak kedua Shadow Hunting Ground telah berakhir. Dan saat ini sedang mencatat skor. 10 pencetak skor tertinggi dari babak kedua akan maju ke babak ketiga. Tempat pertama saat ini diduduki oleh Kota Hujan dengan skor 560 poin. Posisi kedua Kota Sigvoid dengan 380 poin. Lalu orang-orang pun bertanya apakah Kianmo benar-benar sekuat ini. Dari kota manakah dia berasal? Tim dari Kota Hujan yang biasanya berada di peringkat terbawah nyatanya sangat kuat tahun ini. Mereka pikir Kianmo seharusnya menjadi King Assassin tahun ini. Lalu saat peserta keluar dari alam rahasia, orang-orang pun bertanya Kianmo ada di tempat pertama, apakah ada kesalahan? Mereka pun kini bertanya langsung kepada Rosa. Bagaimana mungkin Rosa kalah dari anak seperti itu? Dalam pikiran Rosa, apa yang orang-orang ini ketahui? Kianmo ini tidak sesederhana yang mereka pikirkan. Lalu kini Zhao Tianfeng mengatakan bahwa di fase kedua, Shadow Hunting Ground telah resmi berakhir. Setiap divisi menunjukkan skill assassin yang luar biasa, khususnya cabang Kota Hujan, merupakan kejutan yang menyenangkan. Zhao Tianfeng juga mengatakan bahwa dirinya tahu bahwa akhir-akhir ini, banyak orang cukup tidak puas dengan perkembangan asosiasi. Bahkan Everlasting Fake yang baru muncul pun menginginkan bagian dari kue di Guild Assassin. Tapi mereka bisa tenang, pertarungan mereka dengan Everlasting Fake tidak dalam keadaan buntu. Tahap ketiga dari kompetisi besar The King Secret Realm akan memilih King Assassin. Dia akan memimpin pasukan utama ke Everlasting Fake untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Lalu mereka akan menunjukkan kepada Everlasting Fake kekuatan dari Dark Brotherhood. Orang-orang pun kini bersorak dan mengatakan bahwa mengambil alih guild level 9 pasti akan membawa hadiah yang besar. Mereka pun sangat menantikan gelar King of Assassin ini. Lalu kini Zhao Tianfeng mencukupkan hal ini. Mereka semua bisa pergi dan beristirahat sebentar. Setengah jam kemudian mereka akan bersiap menuju ke level ketiga, The King Secret Realm. Lalu kini orang-orang mengatakan bahwa Dark Brotherhood memang mengalami banyak frustasi beberapa tahun terakhir ini. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa beberapa pembuat onar akan berani memprovokasi Dark Brotherhood. Setelah kompetisi selesai, guild mereka akan mengerahkan seluruh kekuatan terbang dan memberi Everlasting Fake pelajaran yang menyakitkan. Sepertinya Dark Brotherhood mereka akan bangkit. Lalu Ahkuan kini bertanya kepada Kianmo, Dark Brotherhood akan menargetkan Everlasting Fake. Apakah Kianmo tidak khawatir sama sekali? Kianmo seketika bertanya apa hubungannya dengan dirinya jika Dark Brotherhood ingin menargetkan Everlasting Fake. Ahkuan seketika kaget dengan reaksi Kianmo dan secara tiba-tiba seseorang muncul di belakang Ahkuan serta mengatakan bahwa ini tentu saja berhubungan. Berdasarkan performa Kianmo di level kedua, Kianmo mungkin akan menjadi King of Assassin. Orang ini mengatakan bahwa pemimpin Dark Brotherhood sangat menghargai Kianmo dan mengundang Kianmo datang untuk rapat. Kianmo seketika bertanya soal Presiden Zhao Tianfeng yang ingin bertemu dengan dirinya. Dengan ini dirinya meminta maaf, dirinya perlu mempersiapkan tahap ketiga. Jadi dirinya tidak punya banyak waktu luang.
Orang ini seketika kembali bertanya apakah Qianmo mendengar dirinya dengan jelas. Zhao Tianfeng yang meminta Qianmo untuk datang. Qianmo mengatakan bahwa dirinya mendengar dengan jelas dan dirinya menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dirinya hanya punya waktu setengah jam untuk beristirahat di sini. Orang ini pun bertanya apakah Qianmo berani tidak mematuhi perintah Zhao Tianfeng. Apakah Qianmo masih anggota Dark Brotherhood? Qianmo mengatakan bahwa dirinya baru saja mendapatkan juara pertama di babak kedua dan Zhao Tianfeng mengundang dirinya untuk bertemu dengannya. Dirinya mulai ragu apakah orang ini benar-benar dikirim oleh Zhao Tianfeng. Apakah ada kesepakatan mencurigakan yang terlibat dalam membawa dirinya ke sini. Orang ini pun mengatakan bahwa tidak heran mereka memanggil Qianmo penakut. Qianmo memang pengecut. Zhao Tianfeng ada di sana. Qianmo tidak akan butuh waktu lama untuk ikut dengan dirinya. Qianmo mengatakan bahwa dirinya tidak peduli, dirinya tidak bisa pergi kemanapun sebelum tahap ketiga dimulai. Orang ini pun mengatakan bahwa Qianmo tidak memanfaatkan kesempatan besar untuk bertemu Presiden Zhao Tianfeng. Sungguh bodoh. Dirinya akan mengerti, dirinya akan melaporkannya kepada Zhao Tianfeng dengan jujur. Lalu Ahwan bertanya kapan Qianmo mengetahui tentangnya dan apakah boleh Qianmo menolak untuk bertemu Zhao Tianfeng. Apakah dia telah mengetahui identitas Qianmo? Qianmo mengatakan bahwa kemampuan untuk merasakan perubahan di lingkungan sekitar itu bukankah kualitas penting bagi seorang assassin. Qianmo meminta Ahwan untuk tidak khawatir jika mereka mengetahui identitas dirinya, mereka pasti sudah dan menangkap dirinya sejak lama. Sebaliknya, menemuinya saja sudah cukup berbahaya. Mereka akan tunggu saja sampai tahap ketiga dimulai. Sementara itu di kantor Zhao Tianfeng sangat kaget mendengar kabar bahwa Qianmo menolak untuk menemui dirinya. Bukankah dia sudah memberitahu Qianmo bahwa orang yang ingin Qianmo temui adalah presiden? Orang ini pun mengatakan bahwa dirinya sudah mengatakan itu tapi dia sangat penakut. Qianmo bilang dia sangat takut seseorang akan iri dengan prestasinya dan mencoba menjebaknya. Jadi dirinya tidak bersikeras memaksanya. Orang-orang yang mendengar hal ini bertanya, alasan macam apakah ini? Tidak menghormati Presiden Dark Brotherhood. Dia pantas dikeluarkan dari kompetisi. Lalu seseorang bertanya, tidakkah mereka mengerti mengapa Qianmo begitu penakut? Selain itu, jika mereka dikeluarkan dari kompetisi seni bela diri saat ini, bukankah orang luar akan mengatakan mereka melakukan sesuatu? Orang lain pun membenarkan hal itu. Mereka bisa bertanya tentang warisan King of Assassin setelah kompetisi. Zhao Tianfeng mengatakan bahwa anak ini bukan orang biasa. Asal-usulnya tidak diketahui namun dia sangat kuat. Terlebih lagi dia menghindari dirinya seperti ini. Dan dirinya bahkan tidak bisa menemukan alasan untuk berurusan dengannya. Anggota lain pun bertanya, bukankah ini hal yang baik untuk guild? Mungkin ini pertanda bahwa Dark Brotherhood akan segera berkuasa. Zhao Tianfeng mengatakan bahwa untungnya mereka mulai mendapatkan keunggulan dalam pertempuran melawan Everlasting Fake. Setelah tahap ketiga selesai, mereka dapat memobilisasi lebih banyak pasukan untuk menghancurkan Everlasting Fake. Lalu kini berpindah ke Everlasting Fake. Pasukan naga mengatakan bahwa mereka dari Dark Brotherhood sangat berani menyusup ke kota dengan kurang ajar. Apakah mereka pikir bisa mengabaikan Everlasting Fake? Orang-orang dari Dark Brotherhood mengatakan bahwa berani menyinggung mereka, Everlasting Fake tidak akan pernah memiliki hari yang damai lagi. Lalu kini anggota lain memberitahu Kapten pasukan naga bahwa beberapa assassin tingkat hantu telah muncul di tablet Stone Guild. Kapten pun sangat kaget monumen Guild telah diserang. Kapten pun meminta dua orang untuk menghadapinya dan sisanya ikut dirinya ke tablet Stone untuk memberikan dukungan. Jika tablet Stone Guild dirobohkan, mereka akan celaka. Lalu kini, pasukan assassin telah menghancurkan perisai pelindung Guild. Mereka pun mengatakan bahwa perisai lempengan tablet Stone Guild Everlasting Fake telah hancur. Dengan ini mereka akan menghancurkannya. Jika mereka mencapainya, Everlasting Fake akan kalah. Namun saat mereka melangkah masuk, tiba-tiba akar dari pohon dunia menjerat mereka dan melemparnya keluar. Mereka pun seketika bertanya apakah ini tindakan perlindungan lainnya juga sungguh menjengkelkan. Fan Hanyu yang menyaksikan ini merasa beruntung pohon dunia masih ada di sini.
Sepertinya mereka perlu menambahkan beberapa lapisan lagi ke perisai pelindung. Kim Yon Chang mengatakan bahwa tidak ada yang menyangka serangan dari Dark Brotherhood akan begitu dahsyat. Jika mereka menghancurkan tablet Stone sekarang, dirinya tidak akan bisa menjelaskannya kepada Qian Mo. Fan Hanyu menyebut bahwa Dark Brotherhood mencoba memberi pelajaran kepada Everlasting Fake, seperti yang diharapkan dari salah satu guild besar teratas negara Xia. Mereka cukup merepotkan untuk dihadapi. Du Shui mengatakan jika Huang Tian dan yang lainnya ada di sini, mereka tidak akan berada dalam posisi pasif seperti ini. Dark Brotherhood kebetulan memilih waktu yang tepat. Kim Yon Chang mengatakan bahwa singkatnya, dirinya akan mengikuti pengaturan Qian Mo. Dirinya percaya bahwa karena dia telah membuat pengaturan ini, maka pengaturannya pasti benar. Kembali ke kota Tianfeng, pembawa acara mengatakan bahwa setelah istirahat setengah jam, tahap ketiga reruntuhan raja resmi dimulai. Para pemain yang telah maju dari tahap sebelumnya diharapkan segera berangkat. Ah Kuan mengatakan bahwa Zhao Tianfeng benar-benar tidak mengganggu Qian Mo. Dan Qian Mo telah berhasil memulai level ketiga ini sangat bagus. Qian Mo mengatakan bahwa dirinya sudah bilang sebelumnya, jika dirinya saat ini berada di peringkat pertama jangan menghadapi level ketiga, maka kompetisi akbar ini akan menjadi lelucon. Ah Kuan mengatakan bahwa setelah Qian Mo melewati level ketiga ini, menyelesaikan misi telur Paskah dan mendapatkan warisan King of Assassin, sandiwara ini seharusnya berakhir. Dan segera kini Qian Mo memasuki alam rahasianya. Sementara itu Zhao Tianfeng bertanya kepada mereka mengenai pendapatnya siapa yang akan menang di babak ketiga ini. Petugas mengatakan bahwa dirinya tidak penasaran siapa yang akan memenangkan kejuaraan. Yang benar-benar membuat dirinya penasaran adalah apakah Qian Mo yang penakut itu dapat menyelesaikan misi telur Paskah, warisan King of Assassin. Petugas lain pun membenarkan hal itu. Dirinya juga sangat penasaran tentang apa sebenarnya warisan King of Assassin ini. Zhao Tianfeng mengatakan bahwa warisan King of Assassin dikatakan sebagai buku skill yang memungkinkan assassin untuk mendominasi dunia. Awalnya dirinya ingin berdiskusi dengan Qian Mo tentang mentransfernya kepada dirinya, tetapi anak itu cukup licik. Lalu kini tiba-tiba bawahan Zhao Tianfeng datang dan mengatakan bahwa mereka telah memperoleh informasi identitas Qian Mo. Zhao Tianfeng bertanya apakah itu sungguhan, tunjukkan kepada dirinya rekam jejak karirnya. Orang ini pun mengatakan kontestan bernama Amo dari kota hujan sebenarnya adalah Cheng Qian Mo. Job pagran atau pemain solo afiliasi saat ini adalah Everlasting Fake. Mendengar hal ini Zhao Tianfeng sangat kaget dan kembali bertanya siapa namanya. Dan Everlasting Fake ini apakah diri tidak salah dengar? Petugas lain pun bertanya bukankah Cheng Qian Mo mantan presiden Everlasting Fake? Seharusnya dia sudah mati. Bukankah Gu Qian adalah presiden Everlasting Fake saat ini? Anggota lain pun tidak bisa membiarkan hal ini. Mereka sama sekali tidak bisa membiarkan Qian Mo mewarisi warisan King of Assassin. Namun anggota lain mengatakan bahwa Qian Mo sudah berada di dalam sana. Mereka tidak bisa berhenti menjelajah alam rahasia. Zhao Tianfeng kini mengatakan kepada semua anggota Dark Brotherhood, patuhi perintah dirinya atas nama Zhao Tianfeng. Dengan ini mengeluarkan perintah pembunuh tingkat surgawi. Begitu sang juara muncul dari alam rahasia, bunuh mereka di tempat. Seseorang kini bertanya kepada temannya apakah dirinya mendengarnya dengan benar. Presiden Zhao Tianfeng menyuruh mereka membunuh orang yang akan memenangkan kejuaraan. Dan perintah tingkat surgawi ini tingkat otoritas yang tertinggi. Ini bukan lelucon. Ah Kuan yang mendengar hal ini merasa ini sangat buruk, identitas Qian Mo pasti telah terungkap. Lalu petugas pun kini bertanya kepada Zhao Tianfeng mengapa tidak mengungkap identitasnya dan malah mengincar sang juara. Petugas lain pun membenarkan hal itu. Bagaimana jika salah satu dari Dark Brotherhood memenangkan kejuaraan? Zhao Tianfeng meminta anggotanya untuk tidak berpegang pada ilusi apapun. Hanya satu orang yang bisa sampai akhir dan memenangkan kejuaraan. Mengenai mengapa informasi tidak dirilis, Dark Brotherhood telah diserbu sampai sejauh ini. Merilisnya akan terlalu melemahkan semangat mereka. Lalu saat ini di alam rahasia, notifikasi mengatakan bahwa tahap ketiga alam rahasia raja tidak memiliki aturan. Para kontestan akan menggunakan medan dan metode mereka sendiri untuk saling bertarung. Dan orang yang mencapai akhir akan menjadi pemenang terakhir.
Seseorang yang mendengar aturan ini mengatakan bahwa tantangan terakhir sangat sederhana dan sangat kejam. Mereka akan saling bertarung dan entah bagaimana mereka semua diteleportasi ke lokasi yang sama. Ini benar-benar aneh. Dirinya punya firasat bahwa siapapun yang bergerak duluan akan menjadi yang pertama tersingkir. Lalu Kianmo kini bertanya apakah semua orang takut menjadi orang yang pertama berbicara. Maka izinkan dirinya Amo yang penakut memberi contoh untuk mereka. Dirinya pemimpin Guild Everlasting Fake Cheng Qianmo menyampaikan salam kepada semua orang. Mendengar hal ini mereka pun seketika bertanya apa yang baru saja Qianmo katakan. Apakah dia bilang berada di Everlasting Fake? Apakah Qianmo sedang bercanda? Lalu kini orang-orang yang berada di balik layar bertanya apakah mereka mendengarnya dia berada dalam Everlasting Fake. Bukankah Dark Brotherhood saat ini terlibat dalam perang dengan Everlasting Fake? Selain itu, mengapa nama Cheng Qianmo terdengar begitu familiar? Zhao Tianfeng seketika bertanya apakah Qianmo sudah gila. Dia benar-benar mengakui di depan umum bahwa dia berada di Everlasting Fake. Zhao Tianfeng menyebut ini tidak benar, mereka harus membunuhnya. Kalau tidak mengingat dampak dari insiden ini, bagaimana Dark Brotherhood masih memiliki muka di benua apokalips. Anggota lain pun mengatakan bahwa Qianmo tidak terlalu pintar. Dia sebenarnya mengakui di alam rahasia. 9 orang di dalam adalah assassin terbaik asosiasi mereka. Qianmo akan celaka. Zhao Tianfeng mengatakan jika segala sesuatunya berkembang seperti itu akan menjadi sempurna. Lalu kini Qianmo yang melihat reaksi orang-orang bertanya apakah tidak ada yang percaya. Hingga kini Qianmo dengan cepat bergerak menyerang salah satu dari mereka. Dan orang ini menyadari hal ini serta bertanya Qianmo memilih dirinya sebagai target pertamanya. Apakah menurutnya dirinya mudah ditindas? Dirinya adalah seorang shadow assassin tingkat ketiga. Maka cobalah mengalahkan dirinya, Qianmo akan menyesal. Di saat mereka saling menyerang, orang ini kaget saat melihat kondisi senjatanya yang merupakan level epic seketika hancur begitu saja. Jika demikian, dirinya akan habisi dia dengan cepat. Qianmo kini juga ikut bergerak hingga pertarungan dengan kecepatan tinggi terjadi. Mereka yang melihat ini tidak menyangka tempo pertarungan akan sangat cepat hingga pada akhirnya Qianmo mendaratkan beberapa serangan fatal kepada orang ini hingga membunuhnya. Notifikasi kini mengatakan bahwa peserta atas nama Zhang Ling dari kota Tianlun sudah tereliminasi dan Qianmo mendapatkan 10 poin. Qianmo mengatakan bahwa 10 assassin teratas dari Dark Brotherhood bukanlah hal yang istimewa. Sekarang apakah mereka masih belum percaya? Mengapa mereka tidak menyerang bersama-sama? Apakah Dark Brotherhood adalah sekelompok pengecut? Mendengar hal ini, mereka pun nampak terprovokasi dan menyebut bahwa Qianmo mengatakan hal yang sebenarnya. Dia benar-benar Master Guild Everlasting Fake. Salah seorang dari mereka mengatakan bahwa orang ini terlalu sombong. Sebenarnya berencana untuk melawan 8 orang sendirian. Mereka pun mengatakan terlepas dari benar atau tidaknya orang ini harus diurus terlebih dahulu. Dia terlalu berbahaya. Yang lain pun setuju jika mereka tidak bekerja sama Qianmo pasti akan menang. Hingga semua orang setuju untuk bekerja sama mengalahkan Qianmo. Namun berbeda dengan Rosa yang kini mundur ke belakang dan bersembunyi di balik pilar. Rosa pun akhirnya mengetahui bahwa Qianmo sebenarnya adalah Cheng Qianmo pahlawan negara Xia. Rosa pun kini bertanya-tanya dalam pikirannya mengapa Qianmo tiba-tiba mengungkapkan identitasnya. Bukankah akan lebih mudah melawannya jika dia merahasiakannya? Lalu kini mereka semua maju menyerang. Qianmo yang melihat mereka pun menilai 2 orang Job Silver Moon, 3 Hidden Assassin, 1 Blood Moon, dan 1 Nightmare. Dan semuanya adalah kelas assassin kebangkitan ketiga. Di saat serangan mulai datang, Qianmo segera menghindarinya dengan melakukan manuver mundur, serta melepaskan skill klonnya. Mereka pun seketika bertanya, apa ini? Apakah ini skill mage? Apakah dia bukan seorang assassin? Pria besar ini pun seketika menggunakan skill Blood Moon Strike, serta bertanya apakah Qianmo pikir Qianmo bisa mengalahkan dirinya hanya dengan klon. Itu sangat arogan. Tepatnya, apa gunanya skill mewah ini?
Qian Mo yang melihat ini menilai bahwa ini seperti yang diharapkan dari seorang assassin elit, tapi dirinya tidak menyangka bisa menjatuhkannya hanya dengan klon. Qian Mo mengatakan selama dirinya bisa melukainya dengan serius itu sudah cukup. Hingga jentikan jari dari Qian Mo membuat semua klon miliknya meledak. Qian Mo mengatakan bahwa tidak ada satupun pemberitahuan pembunuhan sungguh pantas untuk seorang assassin kelas atas. Dan kini dua orang assassin maju menyerang Qian Mo. Melihat situasinya, Qian Mo merasa dirinya tidak bisa menahan diri lagi. Dan tiba-tiba kini dua serangan kembali datang dari arah belakang Qian Mo. Hingga Qian Mo kini menggunakan senjata Thousand Bladed Umbrella serta mengaktifkan skill Soul Shockwave. Dengan radius beberapa meter hingga beberapa target musuh yang terkena akan mendapatkan efek stun selama 4 detik. Dan setelahnya Qian Mo membunuh mereka semua dengan mudah. Notifikasi pun kini menampilkan pembunuhan yang terjadi. Orang-orang yang melihat ini pun bertanya bagaimana ini mungkin Qian Mo mengalahkan semua assassin elit sendirian. Ini berarti dia akan menyelesaikan permainan. Dan di saat itu mereka pun kaget dengan sesuatu yang muncul di alam rahasia. Mengapa sosok itu tiba-tiba muncul di singgasana alam rahasia? Itu tidak ada di sana beberapa saat yang lalu. Dalam pikiran Qian Mo, alasan level ini dipilih menjadi target serangan semua orang adalah karena kondisi telur Paskah. Mengharuskan mengalahkan semua lawan di alam rahasia untuk memanggil King of Assassin. Alasan dirinya mengungkapkan identitasnya adalah untuk mencegah mereka saling membunuh. Meskipun hanya satu yang terbunuh, maka rencana miliknya akan hancur. Lalu kini assassin yang tersisa pun mengatakan bahwa mereka secara sukarela menarik diri dari kompetisi. Mereka tidak akan bermain lagi. Qian Mo meminta maaf dirinya tidak bisa memenuhi permintaan itu. Harap balas dengan life point dan kembali Qian Mo membunuh mereka berdua. Qian Mo pun mengatakan bahwa pasti ada assassin lain dan segera meminta Rosa untuk berhenti bersembunyi. Dirinya tahu di mana Rosa berada. Rosa yang keluar pun mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berharap Qian Mo adalah Cheng Qian Mo, Presiden Everlasting Fake. Qian Mo mengatakan bahwa dirinya tidak berbohong, dirinya selalu menggunakan nama Amo, hanya saja Rosa tidak menyadarinya. Rosa menyebut bahwa tujuan Qian Mo seharusnya adalah telur Paskah ini. Dirinya rasa Qian Mo akan mendapatkan hadiahnya setelah menyelesaikan semua pembunuhan. Qian Mo mengatakan bahwa tebakan Rosa benar. Dengan ini Qian Mo mengajak Rosa untuk bertarung. Dirinya menunggu Rosa keluar. Rosa yang berniat bunuh diri mengatakan bahwa dirinya sadar dirinya bukan tandingan Qian Mo. Tapi jika dirinya bunuh diri sekarang, Qian Mo mungkin tidak akan bisa menyelesaikan telur Paskah. Mendengar hal ini, Qian Mo seketika mematung dan berpikir dirinya lupa tentang operasi ini. Xiao Tianfeng yang melihat ini pun menyebut Rosa seperti yang diharapkan dari assassin paling menjanjikan dari Dark Brotherhood. Dia berhasil menemukan kelemahan ini dalam pikiran Xiao Tianfeng. Namun kenyataan bahwa mereka terpaksa bunuh diri untuk memecahkan kebuntuan adalah aib bagi Dark Brotherhood. Selama mereka mencegahnya mewarisi warisan King of Assassin, mereka akan membunuh Qian Mo segera setelah dia muncul. Dan Dark Brotherhood mereka akan tetap menjadi asosiasi assassin terkuat. Sementara itu, Qian Mo menilai bahkan skill tercepat untuk mengendalikan Rosa membutuhkan sekitar 0,5 detik untuk persiapan, yang cukup beresiko bagi seorang assassin dengan kelincahan yang sangat tinggi. Namun di saat itu Rosa mengatakan bahwa dirinya punya syarat. Jika Qian Mo setuju, dirinya dapat membantu Qian Mo menyelesaikan telur Paskah ini. Qian Mo mempersilahkan Rosa untuk mengatakannya. Dalam pikiran Qian Mo, hadiah kejutan cukup penting bagi dirinya. Jadi dirinya akan mendengarkan persyaratannya. Rosa mengatakan jika dirinya mengizinkan Qian Mo mendapatkan hadiah telur Paskah, bisakah dirinya bergabung dengan organisasi assassin Luo Wang dan menjadi pemimpinnya. Dan chapter berakhir.